Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi bisnis, di mana hal yang kita bahas adalah mengenai pengertian dan fungsi dari lobby dan juga negosiasi. Pengertian lobby. Lobby dapat dikatakan sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan fungsi lobby adalah membuka komunikasi, membuka jalan untuk bernegosiasi, melindungi berbagai kepentingan kita, baik perusahaan ataupun individu, dan memperlancar upaya negosiasi serta meningkatkan sinergi dengan pihak lain. Sedangkan pengertian negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan, bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Perbedaan kepentingan inilah yang memberikan alasan terjadinya suatu titik temu dan dasar motivasi untuk mencapai kesepakatan baru. Sedangkan fungsi negosiasi adalah yang pertama mencapai kesepakatan atau win-win solution, selanjutnya menyelesaikan permasalahan, meyakinkan pihak lain, membuka peluang, mendapatkan keuntungan, dan merawat hubungan, baik hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya untuk simulasinya, kalian akan bisa lihat di video wawancara selanjutnya. Siti, ada apa nih main kesini? Tumben, soalnya terakhir udah lama banget ya baru kesini. Iya, karena kita beda kampus juga kan. Jadi Jadi selain mau main sih kan, karena udah lama gak ketemu, aku tuh juga mau ngomong sesuatu. Jadi di sini tuh aku pengen ngajak kamu kerja sama. Kan di Jambi ini aku tuh udah buka usaha dari apa sih kayak menerima rancangan-rancangan desain arsitektur sesuai dengan jurusan kita kan. oh Kita kan iya, jurusan kita satu sama. jurusan ya. Iya, Yang coba beda beda kampus. Nah, jadi kan udah banyak nih permintaan klien untuk dirancang. Karena kan kemarin teknik kemasan aku emang masarin sendiri untuk menyebarkan dari sosial media, dari iklan Google dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah emang banyak sih klien-klien yang minta buat rancangan. Cuman terkendala di sini, aku kan ngerjainnya sendirian. Jadi itu kalau misalnya klien yang pertama tuh udah minta rancangin, terus klien kedua minta rancang lagi, jadinya tuh aku tolak. Oh gitu. Iya sayang juga sih kalau ditolak kan. Iya kan, aturan kan bisa dapat uang, cuman kan karena emang nggak bisa kan, karena aku ngurus sendiri, aku nggak ada tenaga kerja lain juga. Jadi karena kita sama-sama nih kan jurusannya, aku juga ada lihat kamu kan buat website Iya. tentang nawarin iklan-iklan kamu, kalau kamu ternyata buat rancangan juga. Jadi aku pengen ngajak kamu kerja sama. Oh gitu. Tapi kenapa aku ya? Kalau aku kan bikin website tapi cuma masih sampingan gitu. Kan kita masih sama-sama baru nih fresh graduate nih. Jadi pengalamannya belum banyak. Iya Kenapa sih. nggak ngajak yang lebih banyak pengalamannya aja? Nah, jadi itu kan kenapa alasan aku milih kamu. Di sini kan karena kita tuh teman lama, kita jadi kan sudah saling ngerti nih karakter masing-masing. Terus juga kan kita kan sering tuh kerja bareng waktu SMA. Kita kan udah sering tuh ngerancang-rancang bareng. Jadi kita udah tahu satu sama lain. Jadi nggak perlu pengenalan lagi. Kalau sama orang lain kan nanti ada beda pendapat lah, ada bad mood-mutan, jadi susah. Beda karakter, beda Iya. prinsip ya. Tapi aku boleh lihat dulu nggak rancangan desain kamu biasanya kayak Oh gimana? iya, boleh. Soalnya takutnya kita beda konsep. Jadi nih, jadi kan aku udah nih buat beberapa rancangan desain yang sering aku rancang. Kamu bisa lihat di sini. Oh iya. Lebih ke minimalis ya desainnya. Nah ya, terus kan aku ada punya ide nih. Biasanya kan orang Indonesia nih kalau buat desain dia kayak lebih ke modern, wah gitu kan. Terus kayaknya belum ada deh kalau misalnya kayak konsep yang klasik tapi tetap enak dilihatnya. Jadi kan kayak di Amerika Serikat kan banyak tuh konsep-konsep yang kayak sederhana tapi bagus. Soalnya di Indonesia ini kebanyakan saya lihat tuh ya emang kayak wah modern gitu kan, yang wah yang modern, megah, yang iya. Mediterranean gitu. Jadi kan kalau misalnya kita kasih konsep juga yang beda itu kan mungkin kan siapa tahu banyak menarik pelanggan. Bagus tuh, menarik. Kayaknya kita satu ide deh. Tapi keuntungan yang aku dapat buat gabung itu apa ya? Soalnya kan aku udah punya usaha sendiri juga nih, walaupun cuma sampingan. Tapi kan aku udah punya pendapatan. Nah kalau aku gabung nih sama kamu, aku dapat keuntungan apa aja? Nah keuntungannya kan
Kalau yang pertama nih, kalau misalnya kamu ngerjain sendiri, itu pasti modalnya kan kamu tanggung sendiri tuh. Kalau misalnya kita join yang kedua, itu kan modalnya bisa lebih ringan. Terus juga dari segi ini nih, dapetin klien. Kalau kamu kan biasanya kalau misalnya kamu ngerjain sendiri, pasti ada kan satu masa dimana nggak ada nih klien yang mau dengan rancangan kamu kan. Iya, pasti kan ada nggak ada menerima pendapatan sama sekali, karena kan kita kan juga kayak freelancer lah jatuhnya kan. Jadi kalau ada yang ada sih kita buat, kalau nggak ada kan nggak ada. Kalau kamu gabung sama aku kan kebetulan di Jambi ini, karena selama ini kan aku buka jasanya itu di Jambi, udah banyak juga orang yang kenal. Jadi itu kebanyakan sudah banyak klien-klien yang datang, cuman itu aja sayangnya aku sering tolak karena nggak ada tenaga bantuan. Jadi kalau ada kamu kan kita enak nih manage-nya sama-sama, keuangannya juga lebih ringan. Terus juga kan kamu nggak perlu deh khawatir tentang apa peralatan desain, karena aku udah ada semuanya. Jadi kamu tinggal kerjain aja, nanti ada di tempatnya. Juga kan keuntungan kalau misalnya kamu join sama aku kan, kita itu kan pasti sering ya dimana kita kehabisan ide, nggak tahu lagi kan mau ngerancang yang desain bagaimana. Kalau kamu sendiri kan pasti kan teman diskusinya nggak ada. Kalau kita join kan jadi kan kalau misalnya otak kamu buntu mau desain gimana, aku bisa nyalurin. Juga kalau misalnya aku yang otak aku buntu atau gimana kan nggak tahu desain maunya gimana, kamu bisa nyalurin ide. Inovasi kita kan juga pasti kan jadinya lebih baik karena dari ide kamu dari ide aku disatuin, jadi kan lebih enak. Iya juga sih ya, belum lagi kadang klien itu mintanya yang aneh-aneh gitu. Iya, jadi kan bisa lebih diskusi sama-sama kan yang terbaiknya gimana. Terus buat modal sewa studionya gimana? Karena kan nggak mungkin kita kerjanya terpisah kan, kita perlu tempat gitu. Ya kebetulan kalau misalnya satu tempat kamu gak usah khawatir sih, soalnya aku tuh emang udah ada tempat, karena kan aku kan udah 1 tahun sih ngejalanin usaha ini dan emang aku udah bangun tempatnya sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi ributin biaya sewa dan lainnya. Oh, berarti tempat kamu yang nyediain ya? Oke. Terus kalau misalnya keuntungannya gimana? Pembagian keuntungannya 50% gitu ya? Kayaknya nggak bisa deh, Riz, kalau misalnya 50% soalnya kan ya memang sih modal awal kan kita nggak perlu lagi. Dari peralatan juga kita udah lengkap kan, Ya, udah dari punya masing-masing. kantor aku juga udah ada peralatannya udah lengkap, jadi kita tinggal ngejalanin aja. Cuman kan nanti kalau di mana ada suatu ketika peralatan itu rusak atau kita perlu pengeluaran untuk menunjang rancangan kita kan, itu kita pasti butuh uang. Jadi kita pasti ada kas daruratnya untuk manage yang sesuatu itu. Jadi gimana kalau misalnya aku 30%, kamu 35%, terus kas daruratnya 30%. Kalau 35% kayaknya kekecilan deh, kayak aku nggak bisa deh kalau 35%. Kalau masih terlalu kecil, gimana kalau misalnya aku sama kamu kan 40%, sama untuk kas daruratnya 20%. Kalau kas daruratnya 20%, kayak aku rasa masih terlalu besar deh. Kayak kasnya tuh nggak terlalu diperluin gitu. Gimana kalau kasnya 10% aja? Bisa sih, soalnya kan emang modal kan kita nggak perlu lagi kan. Jadi kas darurat kan memang cuma untuk peralatan yang rusak atau yang menunjang rancangan kita. Mungkin ya aku setuju kalau misalnya kasnya 10%, jadi untuk kita 45%. Jadi setuju kerjasamanya. Setuju. Terus kita tanda tangan kontrak dulu ya. Kamu bisa langsung tanda tangan kontraknya biar lo bisa. Jadi sediain ya kontraknya. Iya dong. Tangan dulu ya. Agak grogi. Ini udah aku tanda tangan. Berarti udah setuju ya. Ya, kita Nanti untuk kedepannya nanti kita hubungin lagi. oke. Terima kasih sudah